Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, dan sebagai pendahuluannya saya akan membahas dulu istilah-istilah yang ada di bangun ruang sisi datar, yang di bangun ruang sisi lengkung juga sama saja istilahnya. Jadi di sini akan saya bahas, misalkan di sini ada yang namanya balok ABCDEFGH, dan di balok ABCDEFGH ini ada yang namanya sisi. Istilah sisi ini adalah bidang pembentuk bangun ruang. Jadi bangun ruang sisi datar yang namanya balok ini dibangun oleh sisi-sisi. Di sisi-sisi ini ada sisi kiri, sisi kanan. Sisi kirinya itu ADHE, sisi kanannya BCGF. Ada sisi depan dan sisi belakang. Sisi depannya ABEP, sisi belakangnya DCGH. Kemudian juga ada sisi bawah dan sisi atas. Sisi bawahnya ABCD, sisi atasnya EFGH. Istilah yang pertama sisi. Kemudian ada istilah rusuk. Rusuk ini adalah pertemuan dua buah sisi. Jadi misalkan di sini ada sisi kiri dengan sisi belakang itu bertemu di rusuk HD. Jadi rusuk HD ini pertemuan dari sisi kiri balok dengan sisi belakang balok. Kemudian sisi atas balok dengan sisi kanan balok ini bertemu di rusuk FG. Kemudian sisi depan dengan sisi bawah itu bertemu di rusuk AB. Begitu seterusnya. Kemudian ada istilah yang ketiga itu adalah titik sudut. Jadi titik sudut di sini adalah pertemuan dua atau lebih rusuk. Jadi kalau ada dua buah rusuk bertemu, itu maka dia akan membentuk titik sudut. Kalau di sini ada 3 rusuk. Jadi di titik sudut A ini ada yang namanya rusuk EA, rusuk DA, dan rusuk BA. Semuanya, ketiga-tiganya ini bertemu di titik sudut A. Begitu juga di titik sudut C, misalkan di sini adalah pertemuan dari rusuk PC, DC, dan GC. Maka terdapat titik sudut C. Jadi pada sebuah balok ini terdapat 6 buah sisi, kemudian ada 12 rusuk, dan ada 8 titik sudut. Itu adalah istilah-istilah yang ada di bangun ruang sisi datar, yang terdapat juga istilah-istilah ini dipakai juga pada bangun ruang sisi lengkung. Dan sekarang kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Kata kuncinya ada di tabung kerucut bola. Yang pada kesempatan ini saya hanya akan membahas mengenai tabung saja. Yang pertama adalah jaring-jaring tabung, kemudian luas permukaan tabung, dan volume tabung. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam bab ini adalah 3.7, itu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Kemudian 4.7-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Yang akan kita bahas ini mengenai tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Jadi gabungan dari tabung, kerucut, dan bola. 5.1 ini mengenai tabung yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Unsur-unsur tabung, misalkan ini ada sebuah tabung, misalkan ada sebuah kaleng yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita buka, kita copot alasnya dan tutupnya, maka akan kita dapatkan 2 buah lingkaran. Di lingkaran alas ada yang namanya R, ini jari-jari lingkaran alas, dan ini juga ada R, lingkaran tutup. Namun kedua-duanya ini akan dinamakan jari-jari tabung. Jadi tidak lagi merupakan jari-jari lingkaran, tapi namanya itu adalah jari-jari tabung. Kemudian yang melingkarnya itu dinamakan selimut tabung. Selimut tabungnya ini kalau kita gunting, kita buka di salah satu sisinya itu, kemudian kita buka, maka akan kita dapatkan sebuah persegi panjang. Ini harus dipraktikkan kalau ingin membuktikan bahwa selimut tabung ini berupa persegi panjang. Lebar dari persegi panjang ini adalah merupakan tinggi dari tabung, sedangkan panjang dari persegi panjang ini merupakan keliling dari lingkaran alas.
Jadi keliling lingkaran ini, alas ini kalau dibuka menjadi panjang dari persegi panjang ini. Jadi kesimpulannya di sini bahwa tabung itu terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan sisi selimut. Kemudian rusuknya ada 2. Kenapa ada 2? Karena yang namanya rusuk itu adalah pertemuan dari 2 buah sisi. Jadi selimut tabung bertemu dengan alas itu ada rusuknya berupa lingkaran di sini, yaitu keliling lingkaran alas satu ini. Kemudian selimutnya ini bertemu juga dengan tutup. Jadi rusuknya ini juga merupakan keliling dari tutup ini. Jadi ada 2. Kemudian tidak ada titik sudut. Jadi karena rusuknya ada 2 dan masing-masing satu di atas, satu di bawah, dia tidak pernah ketemu rusuknya. Kemudian kita lihat di sini mengenai rumus yang terdapat pada sebuah tabung. Yang pertama adalah kalau kita buka sebuah tabung ini, maka jaring-jaringnya itu akan terdiri dari 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Maka luas permukaan tabungnya itu adalah 2 lingkaran tambah luas selimut tabung. 2 lingkaran ini berarti 1 lingkaran pi r kuadrat kalikan 2, kemudian persegi panjangnya ini panjang kali lebar, rumus persegi panjang kan ya. Maka panjang kali lebar, panjangnya itu 2 pi r, lebarnya adalah T. Jadi luas selimutnya itu adalah 2 pi r T. Di sini ada 2 pi r kuadrat, ini 2 pi r T. Maka kita pakai sifat distributif. Di sini 2 pi r R, di sini ada 2 pi r T. Maka kita satukan 2 pi r-nya. Di sini ada R lagi 1, jadi ada 2 kan R-nya di sini dalam kurung 1 dan di sini T. Jadi rumus luas untuk permukaan tabung adalah 2 pi r dalam kurung R tambah T. Kemudian volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Volume tabung luas alasnya itu adalah luas lingkaran pi r kuadrat, luas lingkaran rumusnya kali tingginya itu T. Maka volume tabung adalah pi r kuadrat T. Kita lihat di sini contoh soalnya. Perhatikan gambar tabung di bawah ini. Jika volume tabung 300 pi cm kubik dengan diameter 10 cm, maka tinggi tabung berapa ini? Maka jawab, karena yang diketahuinya volume tabung, kita tulis rumus volume tabungnya itu pi r kuadrat. Kita masukkan data yang kita dapatkan dari soal, yaitu volumenya 300 pi, diameternya 10 cm, maka jari-jarinya 5 cm. Jadi R kuadrat di sini berarti 25. Jadi 300 pi sama dengan 25 pi T. Maka T-nya itu adalah jadi 300 pi cm kubik dibagi 25 pi persegi. Pi dibagi pi 1, cm pangkat 3 dibagi cm pangkat 2 tinggal cm saja. 300 dibagi 25 adalah 12 cm. Itu adalah tinggi tabung. Soal nomor 2, perhatikan gambar tabung di bawah ini. Jika luas permukaan tabungnya 400 pi cm persegi dengan tinggi 10 cm, maka jari-jari tabungnya adalah berapa? Kita tulis dulu, karena yang diketahuinya itu permukaan tabung, maka kita tulis luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu adalah 2 pi r dalam kurung R tambah T. Luas tabungnya 400 pi, di sini R-nya ditanyakan dan T-nya diketahui 10 cm. Kita bagi 2 pi supaya hilang pi-nya, ini bagi 2 pi, maka 400 pi dibagi 2 pi itu dapat 200, 2 pi-nya hilang, tinggal R-nya dalam kurung R tambah 10. Kita hilangkan kurungnya, maka kita dapatkan 200 sama dengan R kuadrat tambah 10R. Kalikan R kali R dan R kali 10. Kita hilangkan di kiri ini 200-nya, berarti dikurangi 200, tapi kita pindahkan lagi ke kiri, maka R kuadrat ditambah 10R dikurangi 200 itu sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Cara memfaktorkan itu buat 2 buah kurung dulu, yang langkah pertama, langkah kedua itu faktorkan suku pertama, R kuadrat, sini R kali R, kemudian langkah ketiga, faktorkan yang 200 ini, faktor dari 200 itu ada yang namanya 20 kali 10. Sebetulnya banyak ya, tidak hanya 20 kali 10, ini saya udah langsung saja jawabannya itu. Kemudian kita lihat di sini, ujung dengan ujung berarti R kali min 10, berarti min 10R, yang dalam dengan dalam plus 20 kali R berarti 20R. 20R dikurangi 10R berarti 10R sama dengan suku yang tengah ini, suku yang kedua. Jadi pemfaktoran ini betul, maka akan kita dapatkan di sini R1-nya berarti R ini adalah min 20 tambah
20 ini harus 0, ini juga harus 0, 0 kali 0, 0. Berarti kita dapatkan R1-nya itu adalah min 20, R2-nya di sini 10 kurangi 10 kan 0, jadi R2-nya adalah 10. Nah, karena yang namanya jari-jari itu harus positif, maka kita ambil yang R2-nya yang 10, yang negatifnya tidak terpakai. Karena tidak ada yang namanya panjang jari-jari itu negatif, tidak boleh dipakai yang negatif itu. Jadi panjang jari-jarinya adalah 10 cm. Kemudian soal nomor 3 adalah gambar di samping merupakan suatu magnet silinder. Falas dari magnet tersebut dibentuk dari dua lingkaran yang sepusat. Lingkaran yang kecil memiliki jari-jari R1 4 cm. Di sini ada R. Yang putih ini R1. Jadi ada dua lingkaran yang sepusat, R1-nya 4 cm, sedangkan lingkaran yang besar memiliki jari-jari 5 cm. Jika tinggi magnet itu adalah 15 cm, maka luas permukaan magnet adalah berarti di sini ada luas selimut 2 yang besar yang di luar, kemudian ada luas selimut S1 yaitu yang di dalam. Jadi ini berupa lingkaran juga, berupa tabung juga yang kosong, sebetulnya ini yang putih ini kosong. Kemudian ada dua lingkaran yang besar dikurangi yang kecil, jadi permukaan ini ada yang ini jari-jari yang kecilnya 4 cm, jari-jari yang besarnya 5 cm, berarti ini lebar dari yang hitam ini 1 cm berarti. Luas selimut itu rumusnya 2 PRT. Hanya R yang kedua ini 2 PR1T. Jadi R yang ke-1 ini kedua. Dan luas lingkarannya itu ini R2 yang besar dikurangi lingkaran yang kecil, PR kuadrat lingkaran. Rumus luas lingkaran ada PR kuadrat. Jadi ada lingkaran yang besar dikurangi lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil ini sebetulnya kosong aja ya. Kosong aja. Jadi yang besar dikurangi yang kecil berarti ada yang tinggal yang sisanya ini yang 1 cm. Hanya ada dua. Kenapa ada dua? Yang di atas dan ada di bawah ya. Jadi kita masukkan 2 kali V kali R2-nya itu 5, tingginya 15. Kemudian 2 kali V kali R1-nya itu adalah 4, yang kecilnya kali tingginya juga sama 15. Kemudian 2 dalam kurung ini V kali 5 kuadrat, lingkaran yang besar jari-jarinya 5, kurangi V 4 kuadrat. 2 kali 5 itu 10 kali 15 150 V, 2 kali 4 8, 8 kali 15 120 V, 2 ini 25 V 4 kuadrat 16 pi. 150 tambah 120 270, ini 25 dikurangi 16 itu 9, 9 kali 2 18. Berarti 270 tambah 18 pi. Jadi luas permukaan magnet itu adalah 288 pi cm persegi. Ini soal untuk contoh yang nomor 3. Soal nomor 4, contohnya adalah perhatikan gambar di samping ini yang merupakan irisan seperempat tabung. Luas permukaan irisan tabung tersebut adalah, jadi di sini ada 5 permukaan ya, ada yang persegi panjang, ini kiri, yang depan dengan kiri ini, kemudian ada yang atas dan bawah, seperempat lingkaran, luas seperempat lingkaran, kemudian ada yang melengkung, yaitu luas seperempat selimut tabung ya. Jadi ada 2 persegi panjang, ada 2 seperempat lingkaran, dan ada seperempat luas selimut tabung, perempat selimut tabung di sini. Jadi persegi panjangnya itu rumus persegi panjang kali lebar, panjangnya T, lebarnya R, jadi R kali T, persegi panjang, rumusnya ada 2 RT, kemudian seperempat lingkaran itu berarti seperempat PR kuadrat, kemudian luas selimut itu, rumus luas selimut itu 2 PRT. Jadi 2 kali seperempat ini setengah, seperempat kali 2 juga ini setengah juga. Dan ini kita buat juga jadi setengah ini, supaya ada setengahnya. Jadi setengah kali 4 ini. Jadi kalikan 2 dibagi 2, jadi tetap setengah kali 4 kan 2 sama. Kenapa pakai setengah? Supaya sama, ini ada 2, ada setengah semua. Karena di sini ada setengah R, di sini juga ada setengah R, kita satukan setengah R-nya. Maka di sini sisanya 4T, di sini sisa PR, di sini sisa PT. Jadi rumus luas permukaan seperempat tabung itu adalah setengah R dalam kurung 4T tambah PR tambah PT. Ini adalah rumus untuk luas permukaan irisan tabung, irisan seperempat tabung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.